Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Fikri Farikhin MPDI selaku pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Saya Siti Masrurah, kelas 2C Prodi PAUD dengan NIM 25096480021. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang biografi dan pemikiran teologi Ahlus Sunnah, studi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama yaitu biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dua tokoh utama dalam teologi atau ilmu kalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Lahir sekitar tahun 873 Masehi atau 260 Hijriah di Basra. Wafat sekitar tahun 935-936 Masehi atau 324 Masehi di Baghdad. Beliau merupakan keturunan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Pada masa mudanya, Al-Asy'ari mempelajari teologi Mu'tazilah dan menjadi murid dari Abu Ali Al-Jubai selama kurang lebih 40 tahun. Setelah melalui pergulatan intelektual, beliau meninggalkan paham Mu'tazilah dan menyatakan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari kemudian mengembangkan metode yang menggabungkan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis dengan argumentasi rasional secara proporsional untuk mempertahankan akidah Islam. Beliau menulis banyak karya, di antaranya Al-Ibanah an Ushul Al-Diniyah, Al-Luma, Makalat Al-Islamiyyin. Kontribusi Al-Asy'ari dikenal sebagai pendiri mazhab teologi Asy'ariyah yang menjadi salah satu aliran akidah terbesar dalam Islam Sunni. Pemikirannya banyak diikuti oleh ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian Hanafi. 2. Biografi Abu Mansur Al-Maturidi. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Lahir sekitar tahun 853 Masehi atau 238 Hijriah di Maturid, dekat Samarkand. Wafat sekitar tahun 944 Masehi atau 333 Hijriah di Samarkand. Beliau hidup di kawasan Transoxiana yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Al-Maturidi merupakan ulama besar mazhab Hanafi dan banyak dipengaruhi pemikiran Abu Hanifah. Beliau mengembangkan ilmu kalam untuk membela akidah Islam dari berbagai aliran yang dianggap menyimpang, seperti Mu'tazilah dan kelompok-kelompok ekstrim lainnya. Karya-karyanya antara lain Kitab Al-Tauhid, Ta'wilat Ahli Al-Sunnah. Kontribusi Al-Maturidi menjadi pendiri mazhab teologi Maturidiyah yang banyak dianut oleh pengikut mazhab Hanafi di Asia Tengah, Turki, India,
Pakistan, dan beberapa wilayah dunia Islam lainnya. Pemikirannya memberikan porsi yang lebih luas kepada akal dalam memahami akidah dibandingkan Asy'ariyah, tetapi tetap menempatkan wahyu sebagai landasan utama. Persamaan kedua tokoh sama-sama merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menolak paham Mu'tazilah yang dianggap terlalu mengutamakan akal. Menggunakan akal sebagai alat untuk memahami dan mempertahankan ajaran Islam tanpa mengesampingkan wahyu. Menjadi pendiri dua mazhab teologi Sunni terbesar, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbedaannya, Al-Asy'ari tempat lahir Basrah, Irak. Al-Maturidi tempat lahirnya Maturid, dekat Samarkand. Al-Asy'ari wafatnya di Baghdad tahun 935 sampai 936 Masehi. Al-Maturidi wafatnya di Samarkand pada tahun 944 Masehi. Al-Asy'ari latar belakangnya mantan tokoh Mu'tazilah. Al-Maturidi latar belakangnya ulama mazhab Hanafi. Al-Asy'ari pendekatannya lebih menekankan keseimbangan wahyu dan akal. Al-Maturidi pendekatannya memberikan ruang lebih besar bagi akal namun tetap tunduk pada wahyu. Al-Asy'ari pengikut utamanya adalah Syafi'iyah, Malikiyah, sebagian Hanafiyah. Al-Maturidi pengikut utamanya adalah mayoritas Hanafiyah. Intinya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi merupakan dua tokoh penting dalam perkembangan teologi Islam Sunni. Keduanya berhasil merumuskan sistem akidah yang memudahkan dalil wahyu dan argumentasi rasional untuk mempertahankan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan pemikiran. Hingga saat ini, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap menjadi rujukan utama dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode teori yang digunakan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam memahami ajaran Islam pada dasarnya sama-sama berupaya menggabungkan wahyu atau nakli dan akal atau akli. Namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda. 1. Metode teori Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengembangkan metode yang menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan akal digunakan untuk menjelaskan, membela, dan memperkuat dalil-dalil wahyu. Ciri-ciri metodenya: mengutamakan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar akidah, menggunakan ilmu kalam atau argumentasi rasional untuk mempertahankan ajaran Islam dari serangan kelompok seperti Mu'tazilah dan filsuf, menolak penggunaan akal yang bertentangan dengan Masih. Dalam memahami sifat-sifat Allah, menerima sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk atau tasbih dan tanpa mempertanyakan hakikatnya atau bila kaifa. Berusaha menyeimbangkan antara pendekatan tekstual dan rasional. Prinsip utamanya yaitu wahyu adalah sumber kebenaran, sedangkan akal berfungsi sebagai alat untuk memahami dan membela wahyu. 2. Yaitu metode teori Al-Maturidi. Al-Maturidi juga menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, tetapi memberikan peran yang lebih besar kepada akal dibandingkan Al-Asy'ari.
Ciri-ciri metodenya: menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran Allah dan sebagian nilai moral, bahkan sebelum datangnya wahyu. Wahyu tetap menjadi pedoman utama dalam persoalan ibadah dan rincian syariat. Menggunakan argumentasi logis dalam menjelaskan akidah. Menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan pendekatan yang menjaga kesucian Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Menolak rasionalisme yang berlebihan, tetapi juga menolak pemahaman yang hanya berpegang pada teks tanpa menggunakan akal. Prinsip utamanya adalah akal mampu mengenal sebagian kebenaran, tetapi wahyu tetap menjadi penentu akhir dalam persoalan agama. Persamaan metode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Sama-sama menggunakan akal untuk memperkuat dan menjelaskan akidah. Menolak paham Mu'tazilah yang dianggap terlalu mengutamakan akal. Membela akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah melalui pendekatan ilmiah dan rasional. Menggunakan ilmu kalam sebagai sarana mempertahankan ajaran Islam. Perbedaannya, Al-Asy'ari, kedudukan akalnya berfungsi menjelaskan dan membela wahyu. Al-Maturidi, kedudukan akalnya diberi peran lebih luas dalam memahami akidah. Al-Asy'ari, hubungan akal dan wahyu. Wahyu lebih dominan. Al-Maturidi, hubungan akal dan wahyunya. Akal dan wahyu saling melengkapi, tetapi wahyu tetap menjadi otoritas tertinggi. Al-Asy'ari, pengetahuan tentang Tuhan, lebih menekankan perlunya wahyu. Al-Maturidi, pengetahuan tentang Tuhan, akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan sebagian kewajiban moral. Al-Asy'ari, pendekatan lebih tekstual dengan penggunaan rasional secara terbatas. Al-Maturidi, pendekatannya lebih rasional namun tetap dalam batas-batas syariah. Intinya, metode yang dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merupakan bentuk jalan tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan pendekatan tekstual yang menolak penggunaan akal. Al-Asy'ari lebih menekankan supremasi wahyu dengan akal sebagai alat pembela. Sedangkan Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas bagi akal dalam memahami akidah. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa wahyu merupakan sumber kebenaran tertinggi, sedangkan akal berfungsi untuk memahami, menjelaskan, dan menguatkan ajaran Islam. Bentuk eksistensi antara wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari dan Maturidi. Menurut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, wahyu dan akal bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami ajaran Islam. Namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda mengenai fungsi akal. Satu, yaitu sintesis wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berusaha menengahi antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal seperti Mu'tazilah dan kelompok yang menolak penggunaan akal secara luas. Bentuk sintensinya adalah wahyu menjadi sumber utama kebenaran dalam akidah dan syariat. Akal digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan membela wahyu, bukan untuk mengubah atau menghakiminya.
Jadi, jika terjadi pertentangan antara hasil penalaran akal dan nasi Al-Quran atau hadis yang sahih, maka wahyu harus didahulukan. Akal tetap penting sebagai alat untuk membuktikan keberadaan Allah, menjelaskan dalil-dalil keimanan dan menghadapi argumen lawan. Kesimpulan pandangan Al-Asy'ari. Akal berfungsi sebagai pelayan wahyu. Wahyu adalah otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran. 2. Sistensis wahyu dan akal menurut Al-Maturidi. Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih besar kepada akal dibandingkan Al-Asy'ari, tetapi tetap menempatkan wahyu sebagai pedoman utama. Bentuk sintesisnya adalah akal mampu mengetahui adanya Allah dan membedakan sebagian nilai baik dan buruk secara umum. Wahyu berfungsi menyempurnakan pengetahuan akal, terutama mengenai hal-hal gaib, tata cara ibadah, hukum syariat, dan rincian pahala serta siksa. Akal dan wahyu bekerja secara harmonis. Akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu, tetapi juga tidak boleh diabaikan. Kesimpulan pandangan Al-Maturidi, akal merupakan anugerah Allah yang dapat mengenal sebagian kebenaran, sedangkan wahyu memberikan petunjuk yang sempurna dan pasti. Perbandingan singkat. Al-Asy'ari kedudukan wahyunya sumber utama dan tertinggi. Al-Maturidi kedudukan wahyunya adalah sumber utama dan penyempurnaan akal. Al-Asy'ari kedudukan akalnya adalah membantu memahami dan membela wahyu. Al-Maturidi kedudukan akalnya adalah dapat mengetahui Tuhan dan sebagian nilai moral. Al-Asy'ari, jika terjadi pertentangan, wahyu didahulukan. Sedangkan Al-Maturidi, jika terjadi pertentangan, wahyu tetap menjadi rujukan akhir. Al-Asy'ari, fungsi akalnya terbatas pada pembuktian dan penjelasan. Sedangkan Al-Maturidi, fungsi akalnya lebih luas dalam memahami kebenaran sebagai datangnya wahyu. Intinya, baik Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi sama-sama menolak rasionalisme ekstrim yang mengutamakan akal dan di atas wahyu, sekaligus menolak sikap yang mengabaikan akal. Perbedaannya terletak pada cakupan kemampuan akal. Al-Asy'ari lebih membatasi peran akal dan menempatkan wahyu sebagai otoritas mutlak, sedangkan Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal untuk mengenal Allah dan memahami nilai-nilai moral, namun tetap menegaskan bahwa wahyu adalah petunjuk yang paling sempurna. Dengan demikian, keduanya berhasil membangun sintesis yang harmonis antara wahyu dan akal sebagai dasar teologi Islam Sunni. Selanjutnya yaitu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut. Konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka kembangkan adalah sebagai berikut. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Ahlussunnah sebagai sumber utama ajaran akidah. Menggunakan akal secara proporsional, yaitu akal dipakai untuk memahami dan menjelaskan dalil, tetapi tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana terdapat pada Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk atau tasyibin.
maupun menolak sifat-sifatnya atau taktil. Mengambil jalan tengah antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal dan kelompok yang menolak peran akal sama sekali. Meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal, dengan penjelasan yang berbeda pada rincian tersebut di antara kedua mazhab. Menekankan sikap moderat atau wasatiyah, toleran, dan menjaga persatuan umat, sehingga menjadi dasar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum, baik Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi sama-sama berupaya menjaga kemurnian akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus memberikan penjelasan yang rasional untuk menghadapi berbagai perbedaan teologi pada masanya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.